Jadi listrik masuk, itu langsung masuk gini, langsung masuk sini, langsung baru masukin ke bawah. Penanganan alat buah terhadap R1 ini luar biasa. Kalau yang kita sekarang, aku lagi sama Mas Habib pelajari itu kan bagaimana kita menentukan varietas yang super premium dan bebas lalat buah. Sekarang saya rubah yang kemarin itu mengkolak, pupuk masuk, langsung bungkus mulsa. Mengkolak, tebar dolomit, bocor, bungkus mulsa. Jadi secepat mungkin itu harus teramankan. Jadi kondangir berkurang drastis. Jadi bijen. Iya mangga biarkan makanan unggul. Tuh, karena engke dipotong di dia, dipotong di dia. Nah, ini yang di atasnya tuh jangan terlalu tinggi nih. Ini udah ketinggian ini. Telat. Telat. Pokoknya judulnya bercabang, potong, bercabang, potong, potong. Karena begitu bercabang nunggu menumbuhkan tunas, itu butuh waktu. Nah, waktu itu akhirnya dimakan sama batang. Si rezekinya mestinya ke atas tadi dimakan sama batang, akhirnya batang gede. Gitu loh. Mas sampean fokusnya piye carane tanaman saya itu kena air terus. Nah, yang penting pohon itu dapat air. Nah, terus nantinya yo koyo sing saiki mbok gawe iku. Tapi itu tahap kedua. Tahap pertama suntik, selang tarik, pas nggak pohon suntik, cus, netes. Paham toh? Terus, nah udah selesai blok itu, baru dari atas lagi. Sing pohon pertama gawe keran, pohon kedua gawe keran, pohon ketiga koyo sing biasa iki. Sehari juga beres mestinya. Cuman buka keran. Jadi blok sono sendiri, blok sini sendiri kan gitu. Hidram udah nyala loh. Hidram nyala, air ngalir full. Udah sendiri. Sekarang yang sulit-sulit itu kita kerjain. Nanti kalau udah bagus, udah rapi, serahin ke orang lain. Paham toh? Nah, Mang Endang ini pelajaran. Kita ngerintis sebuah sistem, kita yang berdarah-darah. Jadi kalau sudah rapi, serahin ke orang lain. Jangan kita tersinggung, jangan kita nggak mau. Karena tugasnya kita itu seperti itu. Pernah kan suruh ngeliwat? Pernah tuh? Yang liwat siapa? Mang Endang. Yang makan siapa? Nah, itu ilmunya. Kalau tukang liwat ngomong goblok, aing nu capek, kalau dia nu ngahakan, berarti nggak ngerti fungsinya tukang liwat. Dan kebahagiaannya berbeda. Sekarang Mas Andri tak usok-usok, tak suruh nyiapin irigasi, tak suruh ngocor siapin ini. Tapi nanti semua sistem sudah rapi, mulsa sudah, rumput sudah. Dia paling duduk ngerokok doang. Mas Andri ngocor, ya Pak. Tapi dia nggak bergerak. Yang ngerjain Mang Edi, yang ngerjainnya. Dia mah nyantai. Karena sudah diserahkan, gitu loh. Mang Endang sekarang babat alas, pendekatan ke masyarakat. Begitu nanti di jalan, didinya mah nyantai. Orang lain yang suruh ngerjain sistemnya. Paham toh? Di kebun ini irigasi mulsa dulu sekarang kita langkahnya. Karena dengan mulsa itu kita blok B itu mbok mulsa kabeh, wis aman plong ati wis. Karena udah nggak bakal suket. Ini suket niku loh. Iya. Yang bawah pohonnya itu loh kan. Itu. Dan memang pertumbuhannya setelah dimulai memang gila. Ya kita juga kalau mau ngocor, kalau rumputnya penuh juga ya nggak ikhlas kalau mau ngocor dari juga gitu. Nah, iya. Harus bersihin dulu ya agak lama. Wes mbok kei dolomit wis kon dhuwur wis. Oke. Nah, sesuk meruput karo Yadi langsung pasang mulsa. Sekon dhuwur, start. Sekon dhuwur wong loro langsung pasang mulsa. Ning aku njalukku aja sempit, sengaja dibikin lebar. Terus si lemahnya rada diunggahke kayak ngisore di
kamalir. Pokoke digawe unduk ngono lah. Dadi men kowe nganu. Terus kancamu suatu saat iso nang jero, iso nang njaba. Nek nang njaba engko diuyak karo akar. Ngono. Ora kudu nang jero kuwi. Ngono lho. Tapi nanti lihat kondisi ini, nek kondisi ini kok telat, ya colok jero. Sobek aja ditojos ngono kuwi. Tapi aja kok kan tojos, ya segi 4 aja. 1 1 1 1. Nek sekali ya sekarang sama sono. Nanti besok sini sama sini gitu loh, minggu depannya. Udah besok mulai dari situ. Blok B kita selesaikan dulu. Singkong pas Itu tanam, nanti pas bunga. per 1 bulan lah itu nanti. Coba, ini kan kita evaluasi. Semprot setiap sebulan sekali. Terus kalau semprot CBT dari bawah aja nggak apa-apa. Nah ini kan kita kemarin aplikasi ini kan 2 bulan sekali. Iya. 2 bulan sekali itu ternyata urung sampai siklusnya udah kena hama lagi toh. Makanya coba 1 bulan sekali. Terus tendangannya dibikin tendangan lebih kencang. Terus nganggo selang dawa mau enak kan? Suwas. Kalau SOP kita yang di blok B ini clear, berarti yang lain kita bisa aplikasikan itu. Pertama, beri makanan yang cukup, langsung pasang mulsa. Yang kedua, pasang irigasinya. Nah, itu tadi obrolan kita di kebun alpukat Panjalu. Dan bicara pengelolaan kebun, itu tidak semudah cangkemnya Mario Teguh ngomong, tidak semudah kalian berteori, berkonsep, mendapatkan informasi dari googling kalian, terus mengangkat sebuah pemahaman menjadi mazhab yang seolah-olah itu benar. Tidak semudah itu, Mas Bro. Berkebun itu butuh tidur di kebun, butuh naruh hatinya di kebun, butuh meluangkan waktu, bengong, stres, eksperimen, banyak SOP. Jadi jangan berpikir kalian ketika sudah memegang sebuah SOP, terus SOP itu dilaksanakan sedemikian rupa tanpa harus memodifikasinya. Nggak seperti itu berkebun itu, Mas Bos. Jadi banyak variabelnya dan semua terkoneksi dengan karakter nyawa, karakter iklim. Belum kalau tenaga kerjanya dengan banyak karakter orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Medan, beda-beda. Terus kepentingan apa sih yang harus dibelain? Ya kepentingan kebun, artinya goalnya apa itu yang dipentingkan. Jangan terus kemudian, kan kemarin SOP-nya udah begini. Betul. Tapi di lapangan itu kondisionalnya berbeda. Ya ini nanti akan kelihatan sekali ketika seseorang yang belum punya pengalaman berkebun dan terlalu banyak googling di internet, baca-baca dari kisah-kisah sukses orang, jadi dia menjadi ahli dadakan. Kami sebagai pelaku di lapangan, kadangkala teori-teori atau konsep-konsep atau sekalipun SOP cerita sukses dari orang itu malah sama sekali nggak kepake. Karena ya tadi kondisionalnya berbeda dengan karakter di tempat sini. Orang sukses misalkan salah satu jenis saja, misalkan varietas A di sana sukses. Di sini belum tentu, dengan DPL mungkin yang mendekati sama. Belum tentu. Itu varietas. Terus pola pemupukan di sono harus pakai ini. Di sini juga belum tentu bisa.
Tanahnya beda-beda. Jadi terlebih ketika penanganan masalah SDM. Setahu saya berguru dari ujung ke ujung, praktisi pertanian organik, praktisi pertanian semi kimia, praktisi pertanian A, B, C, D. Mereka habiskan waktu untuk bercerita di lapangan. Bukan berteori di buku atau di sosmed. So, nikmati mazhab kalian, dan kami pun akan menikmati mazhab kami. Tapi goal kita adalah sama. Bagaimana menumbuhkan tanaman di kebun kita dengan baik. Yang melewati banyak proses kesalahan, melewati banyak proses perbaikan. Seperti yang kami ceritakan kemarin. Super Avo, tahu kan kalian Super Avo yang di Subang itu? Tahu. Super Avo itu sampai 8.000 pohon loh. Ditebang. Terus pertanyaan saya satu, 8.000 pohon itu ditebang, terus ditempelkan di TW dengan varietas yang Cocok. lebih adaptif. Pertanyaan saya satu, emang Super Avo itu bodoh? Memang orang-orang yang ada di Super Avo itu goblok-goblok? Kan enggak. Karena apa? Yakinlah bahwa di Indonesia ini tidak ada literatur bertani alpukat yang sudah mumpuni. Semua bereksperimen. Haji Jeki, emang sebelumnya becus tanam alpukat? Enggak. Dia habiskan uang, mobil dia jual untuk perbaikan kebun, untuk sebagian untuk rumah tangganya. Karena dia learning by doing. Dia bisa sekarang aplikasi memutuskan mengembangkan introduce. Karena dia sudah pernah mengalami kesalahan. Di kebun dia, itu dulu kendil. Tanaman-tanaman lokal itu. Artinya, kita semua belajar, bos. Kita semua belajar. Dan jangan pernah berpikir kebun manapun di Indonesia yang tidak melakukan pembelajaran, tidak melakukan kesalahan. Nggak ada. Semuanya berproses. Jadi berhentilah berpikir bahwa kesalahan itu adalah salah. Bukan. Kesalahan itu adalah proses untuk menemukan bagaimana kita menguasai lika-liku di kebun kita. Kita bisa saja tidur sore, nyenyak. Bisa. Karena kita ada satu hal yang harus dibicarakan, ada dua hal yang harus kita diskusikan. Makanya kita luangkan waktu bermalam-malam sampai jam 1, jam 2 di kebun. Siang, pagi, sore kita eksperimen di kebun. Bagaimana? Oh, varietas ini ternyata kelemahannya ini. Oh, varietas ini ternyata punya kelebihan ini. Dan itu butuh waktu panjang. Kok tiba-tiba kalian punya konsep konyol? Bah, ngajak gulu-guluan, Mas Bos. Apal mang gulu-guluan, Mang? Ngajak berantem. Ayo teman, jadi petani jangan terlalu kaku. Jadi petani harus luas. Kalau kalian sudah berani nyemplung di budidaya pertanian, berpikirlah luas. Terbukalah terhadap perubahan, terbukalah terhadap semua koreksi. Karena tujuan kita hanya merawat. Dan perawatan kita punya karakter yang harus kita baca. Ikroklah dari baca dari daunnya, ikroklah dari pertumbuhan batang daunnya, dan kemampuan kita untuk membaca itu berbeda-beda. Saya senang dengan uraian Haji Jeki di channel-channel YouTube tentang bagaimana pemaparan tentang pupuk makro mikro, tentang fungsi boron terhadap tanaman dan yang lain-lain. Saya senang sekali. Saya sering mendengarkan tentang bagaimana akar, terus kemudian dinding sel tanaman dan segala macam itu. Tetapi pertanyaan saya, berapa persen sih petani Indonesia yang punya kemampuan pendidikan tinggi? Ada gitu 10%? Asal nama mual. Kebanyakan dari kita adalah petani apa? Petani gelumutan.
petani yang tidak mengenyam pendidikan. Nah, saya lebih senang, lebih menikmati menggunakan metode-metode sederhana. Karena saya juga nggak sekolah pertanian. Saya sekolahnya sekolah tawuran. Kita nyemplung di pertanian karena kecintaan. Tapi ada hukum alam yang kita pelajari bahwa tanaman itu punya usia emas, punya perakaran, punya masa pertumbuhan, punya vegetatif, masuk zona generatif. Ada nanti terganggu dari hama penyakit, terganggu dari stressing. Nah, hal-hal yang sederhana itulah yang coba kita aplikasikan sehingga tentunya akan mengalami banyak kesalahan dan kita belajar dari sana. Sehingga 3, 4, 5, 6 tahun ke depan kesalahan itu sangat bisa dihindari. Karena learning by doing tadi. Semangat terus untuk mengembangkan alpukat, jangan takut salah. Jangan kubris omongan orang-orang tentang hal-hal yang mengecilkan semangatmu untuk bereksperimen. Karena jadi petani itu gagal bukan ujung dari perjalanan. Gagal itu hanya proses untuk mencapai keberhasilan. Salam dari petani miliarder di kebun alpukat Panjalu Ciamis. Malam-malam nongkrong di kebun. Salam dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang. Salam.